Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu ke-14 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat 9 demikian. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang agung dan penuh belas kasih. Tuhan kita itu, Dia adalah Allah yang agung dan penuh belas kasih. Jika kita bertemu dengan orang-orang di dunia ini, jika sudah berada pada posisi yang baik, jabatan yang baik, ada kecenderungan tidak memperdulikan orang yang lemah dan hina. Biasanya sikap duniawi orang-orang yang diberi kepercayaan lebih tinggi, yang diberi tanggung jawab lebih tinggi, hilangnya kepeduliannya terhadap orang-orang lemah. Hilangnya kepeduliannya terhadap orang-orang miskin. Posisi yang tinggi, tetapi kepedulian sedikit. Keadaan sejahtera, tapi tidak peduli. Harta melimpah, tapi hati parah. Itulah yang kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang cenderung jika jabatan dan posisi itu sudah berada pada genggamannya. Sudah sedang dia terima dan nikmati. Tetapi dalam firman ini kita tidak temukan demikian. Kenapa? Justru kita belajar bahwa Allah yang Maha Agung itu tetap Allah yang berbelas kasih kepada yang hina. Allah yang Maha Tinggi itu peduli kepada orang yang dianggap rendah. Allah yang Maha Segalanya itu perhatian kepada yang tidak punya apa-apa. Malah Ia meninggikan orang yang rendah. Bukan seperti istilah orang Batak mengatakan situ guna jongjong, situ jang nagadap. Ngapain lagi kalau orang yang sudah berdiri itu dibuat berdiri, kan sudah berdiri. Tetapi malah orang yang terjatuh ditendangkan lagi supaya makin jatuh. Bukankah terbalik, seharusnya orang yang terjatuh itu ditolong supaya bisa berdiri, dan orang yang berdiri itu dia biarkan tetap berdiri supaya bisa berjalan. Tetapi yang kemudian kita lihat di sini adalah sikap duniawi yang sering kita jumpai itu, ya, kadang orang yang diberi tanggung jawab posisi yang lebih baik, malah posisinya tinggi, kepeduliannya menjadi tidak ada. Posisinya naik, tapi kepeduliannya turun. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah itu penuh dengan belas kasih. Allah itu Allah yang peduli, Maha Agung dan Maha Mulia. Dengan semua itu, Dia tetap Allah yang penuh kasih. Tuhan mengenal keadaan dan keberadaan umat ciptaannya. Itu sebabnya melalui Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai 9 ini disampaikan oleh pemazmur, sekali lagi disampaikan oleh pemazmur kepada kita, bagaimana respon kita atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita merespon segala kebaikan-kebaikan, penyertaan, pertolongan, berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Bagaimana kita merespon itu di hadapan Tuhan. Pemazmur dalam firman ini atas pengalamannya bersama dengan Tuhan dan pengalaman bangsa Israel kepada
bersama dengan Tuhan, yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan mereka ditempatkan pada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Yang saat itu mereka tidak punya lagi pengharapan. Ketika dalam perbudakan itu mereka tidak bisa melihat masa depan yang cerah di hadapannya. Tidak ada lagi pengharapan yang hidup bagi mereka. Mereka sudah dalam kondisi putus asa. Tetapi mereka diselamatkan dan ditolong oleh Allah. Bukankah itu semua karena perbuatan dan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka? Lalu, menyaksikan semua itu, apakah respon dari umatnya Israel itu? Melihat semua kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan pemazmur, apakah kemudian respon yang keluar dari hati dan mulutnya yang dia sampaikan? Dari firman ini kita lihat bahwa respon yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 113 ini adalah dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia mulai dengan satu kata, haleluya. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Sekali lagi, pujilah hai hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya yang telah ditebus dari dosa dan kematian, yang sudah merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah dibawa oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Pujilah dia yang sudah menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pujilah dia, bangsa Israel, pemazmur yang sudah banyak menyaksikan kebaikannya itu. Pujilah nama Tuhan. Jika seseorang kurang dalam memuji nama Tuhan, itu adalah gambaran orang yang kurang menyadari perbuatan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Maka atas semua perbuatan Tuhan itu, yang layak kita respons adalah, yang harusnya kita sampaikan adalah memuji nama Tuhan. Setiap detik perjalanan kehidupan kita ini, setiap waktu kita ini adalah memuji nama Tuhan lewat sikap, perbuatan, kata-kata, pekerjaan, dimanapun kita berada, di kesempatan apapun itu adalah kehidupan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam firman ini dikatakan, kapankah kita memuji nama Tuhan? Ayat 2 dan ayat 3 akan menjawabnya demikian. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Sekali lagi, nama Tuhan itu dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Memuji nama Tuhan itu dari sekarang. Dari detik ini, saat kita hidup dan bernapas, dan sampai selama-lamanya. Sampai kemudian nafas tidak lagi dikandung badan. Bahkan sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Pujian kepada Tuhan itu terus kita sampaikan kepadanya selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, di kapanpun kehidupan ini adalah detik, menit, jam, hari, dan bulan yang memuji nama Tuhan. Tidak kemudian terlepas. Karena kehidupan orang-orang percaya yang ditebus oleh Tuhan dan sudah merasakan kebaikan Tuhan adalah kehidupan yang terus memuji namanya. Sampai dikatakan di sini, pujian kepadanya sekarang sampai selama-lamanya. Sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, sampai kepada kehidupan yang kekal yang akan diterima oleh orang-orang percaya. Sebab kelak, jika kita tiba di rumahnya yang ada menurut penuturan dalam kitab Wahyu itu, kita akan memuji-muji nama Tuhan, bernyanyi, bergembira bersama dengan malaikat-malaikat dan orang-orang yang ditebus. Dan pujian itu sampai selama-lamanya, sampai di surga nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan kita. Pujian itu juga harus kita teruskan. Tidak berhenti hanya pada diri kita sendiri, tapi juga pada anak-anak kita. Keluarga kita, di rumah kita, di tempat di mana kita bekerja. Karena apa? Pujian itu tidak boleh terlepas dari mulut kita. Karena semua perbuatan Tuhan dan kebaikannya yang sudah kita rasakan dan kita alami dan sudah kita nikmati. Selanjutnya, kapan memuji nama Tuhan itu? Ayat 3 kembali menjawab, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari,
terpujilah nama Tuhan. Dari terbit sampai terbenam, berarti semua keseharian kita adalah keseharian yang memuji nama Tuhan. Dari begitu matahari terbit sampai kemudian terbenam dan terbit kembali, terus begitu, itu adalah kehidupan yang terus memuji nama Tuhan. Pujian kepada Tuhan tidak dibatasi. Bahkan dari terbit matahari sampai terbenam, tidak dibatasi oleh orang tertentu. Semua pujian nama Tuhan itu tidak batasi oleh suku, ras, daerah, wilayah, tempat. Semua wajib memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun semua orang percaya di semua penjuru dunia, pujian kepadanya itu bukan saja hanya pada waktu senang, bukan hanya pada waktu gembira, bukan hanya pada bulan muda, saat baru terima gaji, bukan saat pada lulus sekolah, lulus kuliah, lulus ujian. Bukan hanya saja pada saat mendapat pekerjaan baru, posisi jabatan baru, naik pangkat dan jabatan. Bukan. Tapi pujian kepada Tuhan itu di semua aspek kehidupan. Bahkan dikatakan dalam duka sekalipun. Semua kondisi kehidupan kita. Kita harus memuji nama Tuhan. Mengapa harus memuji nama Tuhan? Ayat 4-9 lah yang akan menjawab pertanyaan ini. Kenapa harus memuji nama Tuhan? Karena Tuhan itu tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi segalanya. Ini perlu jelas bagi kita. Ini perlu jelas kita ketahui. Karena kadang kita sudah tahu ada yang lebih tinggi. Sudah tahu ada yang mengatasi segalanya. Malah masih saja ada orang-orang Kristen yang katanya mengikut Kristus lebih percaya dan memuji yang terbatas di dunia ini. Loh, kok ada yang maha tinggi dan maha segalanya, yang di atas segalanya, mengatasi segalanya, tetapi kenapa kemudian orang memilih untuk percaya kepada hal yang terbatas, yang tidak dapat mengatasi segalanya? Kenapa orang pergi lebih percaya kepada orang yang atau kekuatan-kekuatan yang terbatas. Sementara kita punya Tuhan yang mengatasi segalanya. Di sini kadang pergumulan iman kita, kenapa orang lebih percaya? Bukankah harusnya kita harus lebih kuat, lebih teguh, dan lebih percaya kepada Tuhan yang mengatasi segalanya itu? Dan banyak orang yang memuji yang terbatas itu. Tapi dalam firman ini disampaikan kepada kita, tidak ada bandingnya Tuhan itu. Yang maha tinggi, maha mulia, yang mengatasi segala apapun yang ada di dunia ini. Sekali lagi, tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Tapi pada prakteknya sering sekali menempatkan yang ada di dunia ini sejajar atau berada di atas Tuhan. Ini kan kesesatan. Kalau kemudian ada orang yang menempatkan kekuatan-kekuatan dunia ini sejajar dengan Tuhan, atau di atas Tuhan, ini sudah sesat. Dia sudah salah memahami Tuhan. Begitu banyak perbuatan Tuhan yang sudah dialami, tapi kemudian kenapa tidak mengenal jauh lebih dalam lagi Tuhan itu? Kalau kita sejenak merenung dan melihat semua yang ada di dunia ini, masih adakah kekuatan yang lebih tinggi? Bahkan pikiran kita terkadang tidak sanggup atau sangat terbatas untuk melihat, memahami karya-karya Allah di dunia ini. Kita heran atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita lihat alam ciptaannya, kita begitu heran. Kenapa bisa kemudian seindah itu? Kita lihat perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Yang kita tahu kita sederhana, tapi kemudian ada hal yang lebih yang bisa kita kerjakan di luar dari nalar dan pikiran kita, tetapi bisa kita lakukan. Itu iman yang harus menjawabnya. Kalau dari pikiran itu tidak terpikirkan. Kita mendapat yang terbatas di dunia ini. Gaji yang kita terima terbatas. Waktu yang kita miliki terbatas. Kesempatan yang kita miliki terbatas. Tapi kenapa kemudian kita tetap bisa menjalani kehidupan ini? Itu karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Allah yang tanpa batas itu memperhatikan kita yang terbatas ini. Dan memberikan segala yang kita perlukan, kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Karena Tuhan tahu kita terbatas. Bapak Ibu, adakah yang seperti Tuhan? Kuasa dan kemuliaannya di dunia ini? Tentu tidak ada.
Siapa yang seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ada enggak? Dia sudah dalam tahta kemuliaannya di tempat yang maha tinggi. Di tempat kemuliaannya, tapi dia turun ke langit dan ke bumi untuk melihat manusia. Dia merendahkan dirinya, bahkan menjadi hina untuk melihat manusia. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Pembuktian apa lagi yang perlu ditunjukkan dan dibuktikan oleh Tuhan tentang kebaikan dan kemurahannya bagi kita? Tidak cukupkah itu sudah sangat membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tinggi, tapi begitu Tuhan yang maha tinggi pun dia, tapi dia masih mau merendahkan diri. Maka bagi orang-orang yang sudah merasa tinggi di dunia ini, bertobatlah. Yang sudah merasa tidak ada lagi tandingan dan saingannya, bertobatlah. Sebab di atas langit masih ada langit. Jangan menganggap kita di atas segalanya. Kalau kita diberikan kesempatan, posisi, jabatan, harusnya kita pakai untuk menolong orang lain, memuliakan nama Tuhan. Bukan malah menindas orang supaya makin terpuruk dan tidak dapat melakukan apa-apa. Ada gambaran raja yang sering kita lihat dalam singgasana itu. Dia duduk dalam singgasana kerajaan, lalu kemudian ada putri-putri yang mengipas-kipas dia. Nah, ketika ada persoalan, dia hanya perintahkan prajurit-prajurit atau pesuruh-pesuruhnya untuk menyelesaikan itu. Dia duduk di singgasananya, memikirkan ini dan itu. Tetapi lihatlah, Tuhan yang maha tinggi itu aja bersedia untuk turun dari tahtanya, dari tempatnya yang maha tinggi, untuk datang, berjumpa, menemui kita manusia yang hina ini. Ini sungguh sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya katakan tadi, tidak banyak pemimpin yang seperti itu. Yang kalau belakangan-belakangan ini ada dan banyak. Di zaman-zaman dulu kita lihat jarak yang jauh antara rakyat dan pemimpin itu punya jarak yang begitu sangat jauh. Bahkan tidak ada kesempatan untuk berbicara, berkomunikasi dengan hal apapun itu. Maka oleh karena itu ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan mendudukkan bersama para bangsawan. Lihatlah perbuatan Tuhan ini. Di luar dari pikiran dan yang dikerjakan oleh manusia. Dia mengangkat orang yang hina dari dalam debu, mengangkat orang yang miskin dari lumpur, dan mendudukkan bersama dengan para bangsawan. Ini sekali lagi yang dilakukan oleh Tuhan. Diambil dari debu, dari lumpur, dan duduk dengan bangsawan. Kalau mendudukkan, dan dikatakan sekali lagi, mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Ini adalah, kalau ada seorang perempuan mandul, tidak punya anak, ini adalah masalah kehidupan kita. Sampai berada di titik terendah seperti itu pun, Tuhan mampu menolong. Sampai melihat dalam isi kandungan dan rahim pun, yang tidak dapat diprediksi, diperhatikan oleh manusia. Tuhan mampu sampai sejauh itu melakukan bagi kita. Maka yang sudah divonis mandul pun dan tidak bisa punya anak, Tuhan bisa memberikannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan. Pujian pemazmur ini dimulai dan diakhiri dengan kata haleluya. Dibuka dan diakhiri dengan haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita lihat contohnya dalam Alkitab misalnya. Hana yang sudah lama merindukan kelahiran anaknya Samuel. Akhirnya Tuhan memberikan. Lihat, sampai buah kandungan sekalipun Tuhan memperhatikan. Maka bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang merindukan itu, Tuhan yang maha tinggi, yang maha tahu, mampu melakukan itu. Dan yang terbaik bagimu. Tetaplah berharap, berserah kepada Dia. Hal inilah yang akan dirasakan oleh orang-orang percaya kepada Tuhan. Yang meyakini Tuhan dalam hidupnya. Lihat, pemazmur tidak pernah berpikir, contohnya kita ambil Daud menjadi seorang raja, tapi kemudian dia dipanggil menjadi raja. Dia seorang gembala, permahan, tapi kemudian dia yang menjadi raja. Jadi kalau Tuhan mau memakai kita, ya Tuhan akan pakai kita seturut dengan kehendaknya. Tidak ada orang yang bisa kemudian untuk menghalang-halangi apa yang sudah tetapkan bagi kita. Jadi tetaplah hidup beriman,
Hidup dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan di semua perjalanan kehidupan ini. Hidup orang beriman itu tidak mengenal kemerosotan, sebab ada Tuhan. Sekali lagi, hidup orang beriman tidak pernah mengenal kemerosotan, karena dia tahu ada Tuhan. Dia selalu bersemangat, bergairah untuk melakukan pekerjaan, tanggung jawab, dan tugas-tugasnya. Karena itu, melalui firman ini ada 3 hal tekanan penting. Yang pertama adalah, tetaplah pujian kita kepada Allah yang Maha Tinggi. Jangan beralih kepada siapapun. Sebaik apapun temanmu, sebaik apapun dia menolong, pujian kita tetap kepada Tuhan. Tuhan yang menitipkan orang-orang baik kepada kita. Maka pujian kita adalah tetap pujian kepada Tuhan. Ia mengatasi segalanya. Kadang kita ragu akan kehidupan kita, tapi Tuhan memberi jalan. Kadang kita ragu akan sesuatu hal, kita ragu akan sekolah kita, rumah tangga kita, jodoh kita, keluarga kita, gereja kita. Tuhan sedang berkata, tetaplah lakukan pujian kepada Tuhan yang Maha Tinggi, sebab Dia mampu menjawab semua apa yang kita butuhkan. Yang kedua, memuji nama Tuhan, memuji Tuhan karena tiada bandingnya di dunia ini. Sekali lagi, memuji nama Tuhan karena tiada bandingnya di dunia ini. Jangan percaya kepada hal yang terbatas, yang sementara, yang ada di dunia ini, kepada perkembangan teknologi. Teknologi pun berasal dari Tuhan. Semua pemahaman dan pengetahuan itu yang Tuhan anugerahkan bagi seseorang. Kalau kemudian kita mendewakan itu dan mempercayai itu, berarti kita sudah berada dalam kesesatan. Karena semua pengetahuan itu sumbernya, asalnya dari Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, memuji nama Tuhan karena Dia menegakkan yang hina. Maka kitalah yang hina itu karena dosa kita. Tuhan menegakkan kita, Tuhan mengangkat kita dari debu, Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa dan menempatkan kita ke tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Sungguh Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang tahu dengan semua pergumulan kita, kelemahan dan keterbatasan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu tindakan apa yang harus dikerjakan untuk kita. Maka orang percaya pun harus teguh percaya kepada Tuhan sekuat apapun persoalan kehidupan. Tuhan akan menegakkan kita, supaya kemudian orang lain tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, menolong, menopang, dan menjaga kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada minggu hari ini. Mengingatkan kami bahwa Tuhan menolong, menjaga, dan menyertai kehidupan kami. Tuhan menegakkan keadilan-Mu bagi orang-orang yang lemah. Tuhan juga menolong kami, menjagai kami, memelihara kehidupan kami, dan semua perjalanan kehidupan kami. Kami tahu kami adalah orang lemah. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi, yang melampaui segala hal apapun yang ada di dunia ini. Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau yang Maha Tinggi, mengatasi segala-galanya, dan menjauhkan dari kami sikap yang tidak setia terhadap Engkau. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, berkati jemaat-Mu, supaya kami bersama-sama mengimani dan mengaminkan firman-Mu, dan kami lakukan dalam hidup kami. Berkati semua jemaat Tuhan, lindungi mereka dalam pekerjaan, tanggung jawab, dalam aktivitas, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.